warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas hal apa yang menjadi panggilan saya untuk menjadi seorang guru. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Amuhibatul Mila. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dengan jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hal apa yang menjadi panggilan saya untuk menjadi seorang guru. Yang pertama, siapa saya saat ini? Saya saat ini adalah seorang mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 program studi matematika. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, saya menyadari bahwa saya sedang menempuh program pendidikan untuk menjadi seorang guru profesional di bidang matematika. Dalam program studi ini, saya akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mata pelajaran matematika. Sebagai mahasiswa, saya akan menghadapi tantangan akademik yang menuntut komitmen, kerja keras, dan dedikasi yang tinggi. Melalui program ini, saya akan menjadi pendidik yang mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan membangun generasi yang memiliki pemahaman yang kuat dalam matematika. Lalu, why? Hal apa yang menjadi saya seorang guru? Mengapa sih saya memilih menjadi seorang guru? Menjadi seorang guru merupakan profesi mulia yang saya impikan dan saya cita-citakan sejak kecil. Sejak kecil, saya menyukai dunia belajar dan mengajar. Selain itu, semasa di bangku SMA, saya memiliki guru favorit yang memotivasi saya untuk bisa menjadi seorang guru seperti beliau. Sikap yang beliau tunjukkan untuk menjadi seorang guru tidak hanya mahir dalam menyampaikan materi, tetapi lebih dari itu. Beliau mengajarkan kami untuk menjadi seorang guru yang baik. Guru harus mampu memahami karakter setiap anak, gaya belajar anak, memahami bagaimana kondisi lingkungan anak, dan mampu menjadi figur yang baik bagi peserta didik. Serta image yang melekat pada seorang guru yang selalu membagikan ilmu dan memberikan dampak positif kepada masyarakat, terkhusus bagi peserta didik, membuat saya termotivasi untuk menjadi seorang guru. Bahkan, sejak di bangku sekolah dasar, dalam benak saya selalu terucap bahwa cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Motivasi ini terus tertanam hingga saat ini. Saya ingin menjadi guru yang tidak hanya berperan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Saya ingin mengembangkan kemampuan peserta didik tidak hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosionalnya. Selain itu, saya juga ingin ikut berkontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia melalui bidang pendidikan. Karena saya meyakini apapun profesi yang akan dicapai, tetaplah seorang guru yang memiliki peran penting dalam mengantarkan ke dalam kesuksesan pada profesi tersebut. Lalu, selanjutnya, bagaimana saya bisa menjadi seorang guru yang berpihak pada peserta didik? Sebagai seorang guru, saya berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang kreatif dan senantiasa memotivasi bagi setiap peserta didik. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik, di mana setiap peserta didik akan merasa didengar, dihargai, dan didukung untuk mencapai potensi maksimal yang mereka miliki. Sebagai seorang guru yang berpihak pada peserta didik, saya akan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa kebutuhan dan perkembangan setiap peserta didik diprioritaskan. Tentu saja, menjadi seorang guru yang berpihak pada peserta didik adalah proses yang berkelanjutan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini akan bervariasi tergantung pada pengalaman, dedikasi, dan komitmen saya sebagai seorang guru. Tetapi dengan kesabaran dan konsistensi, saya akan berusaha mencapai tujuan ini dan memberikan dampak positif bagi kehidupan setiap peserta didik. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa langkah yang akan saya ambil sebagai guru yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, saya akan senantiasa meluangkan waktu untuk mengetahui kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap peserta didik. Karena dengan memahami hal tersebut, saya dapat menyesuaikan dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai untuk setiap peserta didik.
Lalu yang kedua, saya akan memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan belajar dengan menciptakan ruang yang aman untuk dapat mengekspresikan diri dalam berbicara dan berpendapat. Lalu yang ketiga, saya akan menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan gaya belajar setiap individunya. Yang keempat, saya akan menggunakan pendekatan yang interaktif seperti memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran matematika. Yang kelima, saya akan memberikan peserta didik umpan balik yang jelas dan konstruktif untuk mengenai kemajuan mereka. Lalu selanjutnya, saya akan mendorong mereka untuk terus berkembang dengan memberikan saran yang spesifik dan bermanfaat. Lalu yang terakhir, saya akan menjadi guru yang selalu belajar dan mengembangkan diri dengan aktif mengikuti pelatihan dan seminar yang relevan, membaca literatur terkini, dan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan saya sebagai seorang pendidik. Itulah penjelasan saya mengenai panggilan saya menjadi seorang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.